Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam sittun. Wa ammatuhu lan utawi pira-pira bibike Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sittun ana 6. Safiyatu rupane kang kawitan Safiyatu bintu Abdul Muttalib. Aslamat wis manjing Islam sapa Safiyah, wa hajarat lan wis hijrah sapa Safiyah. Wa hiya lan utawi Safiyah iku Ummu Zubairi, ibune Az-Zubair ibnil Awwam. Tuwfiyat wasito sapa Safiyah bil Madinati ing dalam Madinah fi khilafati Umar bin Al-Khattabi ing dalam khilafai Umar ibn Al-Khattab. Wa hiya lan utawi Safiyah iku ukhtu Hamzata, iku ukhtu Hamzata dulur wadone Hamzah li ummihi, maring ibune Hamzah. Maksudnya saudara seibu dengan Hamzah.
Wa Atikatu bintu Abdul Muttalibi kang kaping pindho bibike Kanjeng Nabi Atikah bintu Abdul Muttalib. Qila den ucapaken innaha sak temene Atikah iku aslamat pus manjing Islam sapa Atikah. Wa hiya lan utai Atikah iku sahibatu ru'ya wong kang duweni ngimpi fi Badrin ing dalem perang Badar. Wa kanat lan ana sapa Atikah iku inda Abi Umayyah ing dalem sandinge maksudnya dadi bojo wadone Abi Umayyah Ibnul Mughirah Ibn Abdullah Ibni Umar Ibni Makhzum. Waladat wis nglairaken sapa Atikah lahu kanggo utawa ketuwe Abi Umayyah Ibn Al-Mughirah Abdullah yang Abdullah aslama wis mlebu Islam sapa Abdullah. Walahu lan iku ketuwe Abdullah sohbatun utawi kesahabatan wa Zuhairan lan ing Zuhair wa Quraibah lan ing Quraibah al-Kubra. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang bibi-bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada penjelasan yang perlu kita perjelas yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya tentang paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang Utaibah. Disebutkan dalam kitab, kemarin kita baca cepat ya, karena mengejar waktu. Tetapi ada hal yang perlu diperjelas. Wa Utaibatun qatalahul asadu bizzarqai min ardi Syam ala kufrihi bida'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-asad itu bukan nama orang tapi memang singa ya. Bahwa Utaibah salah satu Utaibah ini itu dibunuh oleh Al-Asad, salah satu anak dari Abu Lahab yang kafir, namanya Utaibah, itu dibunuh oleh Al-Asad di sini oleh singa di daerah Zarqa di tanah Syam karena kekufurannya, yaitu dengan sebab doanya Nabi. Jadi Nabi itu berdoa buruk terhadap Utaibah bahwa dia akan dibunuh oleh oleh singa, bahwa nanti semoga Utaibah ini akan dibunuh oleh seekor singa. Setelah itu Utaibah setelah mendengar doa Nabi itu, Utaibah ini selalu ketakutan ya, setiap kali dia melakukan perjalanan jauh, selalu dia ada rasa takut di dalam hatinya apa yang telah disampaikan oleh Nabi, didoakan Nabi untuk dia, itu akan terjadi. Sehingga setiap kali melakukan perjalanan jauh, dia selalu bawa orang banyak untuk melindungi dirinya. Takut kalau nanti tiba-tiba ada singa atau harimau yang akan menerkamnya. Pada suatu ketika, namanya doa Nabi ini mustajab ya, doa Nabi mustajab dan dia takut tentang hal tersebut. Suatu ketika di tanah Zarqa di daerah Syam, si Utaibah ini sebenarnya sudah dijaga oleh banyak orang, dikelilingi oleh banyak orang menjaga dia, karena Utaibah ini juga ketakutan selalu. Tiba-tiba ada seekor harimau atau singa yang melompati pagar ini, masuk ke dalamnya dan kemudian menerkam Utaibah dan Utaibah ini mati. Ini dikabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekufuran dari Utaibah ini. Ini satu yang perlu kita perjelas dari penjelasan singkat dalam pertemuan sebelumnya.
Kemudian yang kedua tentang masalah Ghaidak. Ghaidak, salah satu paman Nabi, namanya Al-Ghaidak. Al-Ghaidak itu ajwadu Quraisyin wa aktsaruhum ta'aman. Nah, yaitu orang Quraisy yang paling dermawan, suka memberi. Wa aktsaruhum ta'aman. Ta'aman di sini artinya adalah it'aman. Nah, bukan artinya yang paling banyak makannya atau yang paling banyak makanannya, yang paling banyak memiliki makanan. Tetapi yang dimaksud adalah it'aman linnas. Orang yang paling banyak memberikan makan kepada orang lain. Nah, ini sesuai dengan lafaz sebelumnya, li'annahu ajwadu Quraisyin, bahwa Al-Ghaidak itu orang yang paling dermawan. Salah satu bentuk kedermawanannya, beliau itu suka memberi makan kepada orang lain. Ini yang dimaksud wa aktsaruhum ta'aman. Jadi kalau ta'am itu kan artinya makanan. Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya orang yang paling banyak makanannya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah it'aman, yaitu orang yang paling banyak memberikan makan kepada orang lain, karena beliau Al-Ghaidak, salah satu paman Nabi ini, itu adalah orang yang paling dermawan dari kalangan orang-orang dari suku Quraisy. Ini dua hal yang perlu kita perjelas. Yang sebelumnya kita sampaikan secara singkat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bibi-bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Nah, ketika tadi di awal kita sampaikan ini adalah tentang a'mam dan tentang ammat, maka otomatis semuanya adalah saudara dari ayah Nabi, yaitu Abdullah, yaitu yang sebapak dengan dengan Abdullah, ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dan putri Abdul Muttalib, semuanya. Nah, semuanya adalah putra dan putri Abdul Muttalib, baik itu yang seibu dengan Abdullah ayah Nabi maupun yang sebapak saja dengan Abdullah. Ada yang beda ibu, tetapi semuanya disebut ammun dan ammatun, paman dan bibi Rasulullah dari jalur ayah. Bibi Nabi yang pertama ada 6 di sini. Yang pertama adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Beliau telah masuk ke dalam agama Islam dan juga ikut dalam hijrah. Ketika disebut hijrah, maka yang dimaksud adalah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Karena ada beberapa kali hijrah, tapi ketika dimutlakkan hijrah, maka yang dimaksud adalah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Al-Madinah. Nah, Sofiyah ini adalah Ummu Zubair ibnul Awwam. Nah, Ummu Zubair ibnul Awwam. Kita mengenal Az-Zubair ibnul Awwam, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, karena beliau adalah beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi dalam satu majelis akan masuk ke dalam surga, yang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Jadi ada orang-orang dari kalangan para sahabat yang Nabi sudah memberitahukan kalau mereka akan masuk surga. Sementara pemberitahuan Nabi ini berasal dari wahyu dari Allah yang pasti benarnya. Maka orang kayak seperti ini memiliki kemuliaan yang luar biasa karena sudah ada jaminan surga untuk dia. Sementara orang-orang yang nggak ada kabar seperti kita ini tentang kita ini nanti masuk surga atau tidak, kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, yaitu beriman kepada Allah, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, berusaha untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah,
Semoga dengan sebab ini kita mati husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Itu. Tetapi kalau para sahabat Nabi tertentu yang sudah Nabi mengatakan dia akan masuk surga, ini sudah jaminan dia akan dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Bukan hanya 10 orang yang dikabarkan Nabi akan masuk surga. Banyak. Selain yang al-asyarah, yang 10 itu. Seperti Sayyidah Aisyah, Bilal bin Rabah, kemudian ada Ammar bin Yasir. Itu juga dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan ada beberapa yang lainnya. Tetapi ada 10 orang yang memiliki keistimewaan yang disebut Nabi dalam satu majelis. Dalam satu majelis yang namanya disebut oleh Nabi dalam satu majelis akan masuk ke dalam surga yang disebut al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Jadi dalam sebuah majelis seperti ini disebut satu persatu oleh Nabi. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah ibn Ubaidillah fil jannah. Kemudian Az-Zubair, diantaranya Az-Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Satu-satu disebut dalam satu majelis sampai 10 orang. Ini yang disebut al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Nah, di antara 10 orang itu ada nama Az-Zubair ibn al-Awwam. Disebut oleh Nabi. Siapa Az-Zubair ibn al-Awwam? Putra dari Sofiyah, putra bibi Nabi. Berarti masih keponakannya Nabi juga. Ya, sepupu ya, sepupunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi putranya bibinya Nabi. Itu Az-Zubair ibn al-Awwam. Meskipun dalam sejarah kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam bersama Talhah ibn Ubaidillah pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi beliau telah bertaubat dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau berperang di masa Sayyidina Ali melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah, yaitu dalam perang Jamal. Tetapi bahwa beliau itu orang yang telah dikabarkan masuk ke dalam surga, dengan sebab itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan beliau telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-Zubair ibn al-Awwam, putra dari Sofiyah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib, wafat di Madinah di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, dan beliau ini adalah ukhtu Hamzah li ummihi. Berarti sama ibunya dengan Hamzah. Ukhtu Hamzah li ummihi. Li ummihi artinya berarti sebapak dan seibu dengan Hamzah. Untuk siapa? Sofiyah. Yang berikutnya adalah Atikah. Atikah bintu Abdul Muttalib. Kalau Atikah bintu Abdul Muttalib, tentang keislamannya ini diperselisihkan. Sebagian mengatakan bahwa beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Atikah bintu Abdul Muttalib, sehingga dikatakan di sini qila innaha aslamat. Dikatakan artinya menurut sebagian pendapat beliau ini juga telah masuk Islam. Wahya sahibatur ru'ya fi Badr. Ini sudah kita sebut kemarin ketika kita menjelaskan tentang Abu Thalib ya. Abu Thalib disebut tapi kita belum sempat sebut. Di situ dikatakan Abu Thalib ismuhu Abdu Manaf wa huwa akhu Abdillah abi Rasulillah li ummihi wa Atikah sahibatir ru'ya fi Badr. Bahwa Abu Thalib ini adalah saudara seibu dengan ayah Nabi Abdullah, dan saudara seibu juga dengan Atikah. Atikah ini berarti saudara seibu dengan Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Atikah itu disebut sebagai sahibatur ru'ya.
Seorang perempuan pemilik mimpi. Maksudnya bagaimana? Mimpi tentang perang Badar. Jadi beberapa hari sebelum terjadi perang Badar, perang Badar di mana umat Islam mendapatkan kemenangan besar atas orang-orang musyrik Quraisy, itu Atikah bermimpi. Atikah ketika itu ya masih di pihak orang-orang musyrik Quraisy, belum masuk ke dalam agama Islam, atau di sini bahkan diperselisihkan keislamannya. Ketika itu siapa Atikah bermimpi, yang intinya ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan sangat terkenal tentang Atikah, mimpi Atikah menjelang perang Badar. Yang intinya mimpi itu mengkhabarkan bahwa akan terjadi musibah besar yang akan menimpa terhadap orang-orang Quraisy. Jadi mimpi yang menggambarkan dalam mimpi itu agar waspada karena akan terjadi musibah besar terhadap orang-orang Quraisy di situ. Dan ternyata betul, setelah beberapa hari terjadi perang Badar dan banyak sekali korban dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendapatkan kekalahan besar dan umat Islam dari Madinah mendapatkan kemenangan besar atas hal itu. Maka dikatakan ketika itu berusaha ditutupi mimpi itu, berusaha dia menyatakannya kepada Al-Abbas. Atikah ini mengatakan menceritakan mimpinya kepada Al-Abbas. Kemudian Al-Abbas meminta ini jangan dibicarakan, jangan disampaikan kepada orang lain. Tapi ternyata bocor juga, mimpi itu menyebar di kalangan orang tokoh-tokoh Quraisy, sehingga menjadikan mereka juga riuh terhadap hal itu, dan ternyata terjadi perang Badar dan mereka mendapatkan kekalahan. Ini Atikah bintu Abdul Muttalib, disebut sahibatur ru'ya fi Badr. Wa kanat inda Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Ini suaminya namanya Abu Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Dia memiliki beberapa anak yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah Abdullah, kemudian Zuhair, kemudian Quraibah al-Kubra. Wa Arwa, kita lanjutkan baca yang berikutnya. Wa Arwa lan Arwa bintu Abdul Muttalib. Wa kanat ana sapa Arwa iku inda Umair bin Wahb bin Abdiddar bin Qusay. Fawaladat nuli nglairaken sapa Arwa lahu kanggo Umair bin Wahab Tulaib bin Umair ing Tulaib ibn Umair. Wa kana lan ana sapa Tulaib iku minal muhajirin, setengah saking pira-pira wong kang hijrah al awalin kang kawitan. Syahidan nakseni sapa Tulaib Badran ing perang Badar. Wa qutila lan nusten pateni bi Ajnadin ing dalem tanah Ajnadin syahidan khalih wong kang mati syahid. Laisa ora ana iku lahu ketuwe Tulaib akibun utawi anak. Nah, yang berikutnya yang ketiga, bibi Nabi yang ketiga namanya Arwa. Arwa bintu Abdul Muttalib. Beliau adalah istri dari Umair ibn Wahab ibn Abdiddar ibn Qusay. Dari suaminya ini Arwa melahirkan seorang anak namanya Tulaib ibn Umair. Dan Tulaib ini termasuk orang yang pertama hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena hijrahnya umat Islam dari Makkah ke Al-Madinah itu secara berangsur-angsur, tidak satu kali. Sebelum Nabi hijrah itu sebelumnya sudah para sahabat sudah secara secara berkala itu mereka sudah
melakukan hijrah. Satu persatu mereka sudah berangkat duluan untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Memang Nabi memerintahkan umat Islam untuk berhijrah. Sedangkan Nabi, beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Jadi Nabi hijrah bukan di awal, tetapi Nabi hijrah agak belakangan. Belakangan hijrahnya Nabi karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa Nabi hijrah adalah untuk menjalankan perintah Allah. Bukan karena takut kepada orang kafir, bukan untuk mencari kesenangan atau mencari kedudukan di Madinah, tetapi murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka para sahabat itu sudah hijrah duluan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah beberapa kali meminta izin kepada Nabi untuk hijrah lebih dulu, tetapi Nabi tidak memberikan izin karena Nabi menghendaki Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu akan menjadi teman hijrahnya. Teman hijrahnya setelah Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah. Tulaib ibn Umair ini termasuk orang yang hijrah di awal. Sebelum Nabi hijrah, beliau sudah hijrah ke Madinah dan beliau ikut dalam perang Badar. Ketika disebut syahida Badran, ini sesuatu hal yang penting ya. Sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena dia memiliki kemuliaan. Orang-orang yang ikut perang Badar itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan secara khusus. Jadi kalau diurutkan kemuliaan para sahabat itu, yang pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari sisi urutan kemuliaan. Setelah itu adalah sair atau baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 6 orang karena 10 orang yang dikabarkan Nabi masuk surga itu, yang 4 sahabat, yang 4 ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu dari sisi kemuliaan adalah 6 orang berikutnya. 6 orang berikutnya itu memiliki kemuliaan, keutamaan setelah 4 orang sahabat ini. Setelah itu siapa? Setelah al-asyara al-mubasysyarun bil jannah, jawabannya adalah ahlu Badr. Ahlu Badr, mereka umat Islam yang ikut perang dalam perang Badr, mereka memiliki kekhususan. Sampai sekarang ahlu Badr itu ditawasuli oleh umat Islam, sehingga ada sholawat Badr namanya. Itu isinya adalah tawassul dengan ahlu Badr. Tawassul dengan ahlu Badr karena mereka ahlu Badr, mereka umat Islam yang ikut dalam perang Badr memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Sehingga ketika dikatakan syahidah Badr, ini bukan orang biasa, dia orang yang mulia, memiliki kemuliaan. Wa qutila bi ajnadina syahidan, dan beliau wafat terbunuh di daerah Ajnadin dalam sebuah peperangan, mati syahid. Laisa lahu aqib, artinya beliau tidak memiliki anak. Kemudian yang bibi Nabi yang keempat, wa Umaymatu bintu Abdul Muttalib. Kanat ana sapa Umaymah iku inda Jahsy bin Ri'ab, yang dalam sandinge Jahas ibn Ri'ab. Maksudnya istrinya Jahas ibn Ri'ab. Waladat was ngelairaken sapa Umaymah lahu kanggo Jahas ibn Ri'ab abadallahi, jadi bahasa Arabnya seperti itu ya. Melahirkan untuk suaminya yang bernama Jahas. Artinya bapaknya itu Jahas itu. Abadallahi ing Abdullah al-maqtula kang den pateni bi Uhudin ing dalam tanah Uhud, syahidan halih
wong kang mati syahid. Wa Aba Ahmad lan ing Aba Ahmad al-A'ma asy-syaira wasmuhu Abdun. Wa Zainaba lan ing Zainab zaujan nabiyyi karwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habibatalan habibah wa hamnatalan hamnah. Kulluhum utawi sakabehane anak-anak Umaymah iku lahum ketue kulluhum sohbatun utawi kesahabatan. Wa Ubaidallah ibna Jahsyin lan Ubaidallah Ubaidillah kalau di khas kasrah lebih enak, tapi karena ini jadi maktuf kepada siapa tadi, Abdullah al-Maqtul dan seterusnya, yang dilahirkan oleh Umaymah, maka dinasabkan wa Ubaidallah ibna Jahsyin aslama was mlebu Islam sapa Ubaidallah summa tanassara nuli dadi Nasrani. Tanassara artinya dia murtad, keluar dari Islam dan menjadi Nasrani. Wa matalan wasmati sapa Ubaidallah bil Habasyati yang dalam tanah Habasyah kafiran halih wong kang kafir. Hadirin rahimakumullah, sekarang bibi Nabi yang keempat namanya Umaymah. Namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, ini istri dari Jahas bin Ri'ab. Dia melahirkan anak-anak, di antaranya adalah Abdullah. Abdullah ini terbunuh dalam perang Uhud sebagai korban mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian anak yang kedua namanya Abu Ahmad al-A'ma asy-syair, yang dia ahli syair. Ahmad dia buta dan tetapi ahli syair. Wasmuhu Abd, namanya adalah Abd. Nama kunyahnya Abu Ahmad, nama dia adalah Abd. Kemudian anak yang ketiga dari Umaymah namanya Zainab. Nah, ini yang Zainab bintu Jahash, seorang perempuan mulia min ummahatil mu'minin, ummul mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zainab bintu Jahash. Jadi Zainab ini anak, dia istri Nabi, dia adalah anak bibinya Nabi, sepupunya Nabi juga. Nah, jadi anak dari bibi Nabi, namanya Zainab bintu Jahash. Dan Zainab bintu Jahash ini istimewa, salah satu istri Nabi yang memiliki keistimewaan juga. Nah, ya, si istri Nabi semuanya memiliki kemuliaan dan keistimewaan, tetapi Zainab bintu Jahash ini memiliki hal yang beda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Zainab ketika diperistri Nabi itu adalah seorang janda mantan istri dari anak angkatnya Nabi. Namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Jadi dahulu ini juga nanti sebagai dalil nanti tentang masalah anak angkat. Jadi dahulu anak angkat itu seperti anak betulan di masa jahiliyah, seperti anak betulan. Artinya kalau misalnya ayahnya itu meninggal, maka dia bisa dapat warisan, atau sebaliknya jika dia mati maka ayahnya bisa mendapatkan warisan. Nah, seperti anggota keluarga nasab. Nah, anak angkat itu dulunya seperti itu, tabani namanya. Sehingga kalau misalnya dia menceraikan istrinya, nggak boleh dinikahi oleh ayahnya, atau kalau ayahnya menceraikan istrinya, nggak boleh dinikahi oleh anak angkatnya. Itu dulu hukumnya seperti itu. Nah, kemudian sehingga Zaid ibn Harithah itu sudah seakan-akan Zaid ibn Muhammad. Nah, itu sudah seperti itu. Ini anak angkat Nabi.
Ya, orang mulia juga, putra angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid ibn Harithah. Nah, kemudian untuk menghapuskan hukum tabani yang berlaku di masa jahiliyah, kemudian ada turun ayat khusus, turun ayat khusus tentang masalah tersebut. Yang ini juga berkaitan dengan siapa? Zainab bintu Jahash. Yang intinya perintah, ini sebenarnya awalnya Zaid bin Harithah itu sudah mau menceraikan Zainab karena nggak ada kecocokan Zaid dengan Zainab bintu Jahash. Itu sudah memang semuanya sudah dengan kehendak Allah, ya, sudah dengan kehendak Allah. Yang pada akhirnya Zaid bin Harithah itu menceraikan Zainab bintu Jahash. Yang Nabi itu ada perintah khusus dari Allah untuk menikahi Zainab bintu Jahash, yang pernikahannya itu tanpa wali dari manusia. Nah, artinya sehingga jadi pernikahannya tidak seperti pernikahan Nabi dengan istri-istri yang lainnya yang dinikahkan oleh bapaknya. Kalau dengan istri Nabi yang lainnya itu ayahnya yang mengakotinya, yang mengatakan angkah tuka, itu siapa? Bapaknya, walinya masing-masing. Tetapi kalau Zainab bintu Jahash itu enggak. Nah, itu enggak. Jadi begitu perintah Allah itu turun, kemudian telah ditetapkan pernikahan keduanya dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz tentang pernikahan keduanya, maka dengan sampainya waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dan ditulis di Lauhil Mahfuz, maka keduanya menjadi suami istri. Nah, sehingga Zainab bintu Jahash itu berbangga diri di hadapan para istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, Zainab itu pernah mengatakan, zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Dia mengatakan seperti itu. Zawwajakunna ahlikunna, atau dalam riwayat yang lain ahalikunna. Kalian, kalau kalian para istri Nabi yang lain, itu keluarga kalian yang telah menikahkan kalian. Artinya wali kalian, bapak-bapak kalian yang sudah menikahkan kalian. Wa zawwajaniyallahu, dan Allah telah menikahkan aku, kata dia, min fauqi sab'i samawat, dari atas 7 langit. Nah, orang Wahabi menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit ke-7. Nah, karena dia menggunakan makna zahir dari hadis ini, bahwa Zainab mengatakan Allah telah menikahkan aku dari atas langit yang ke-7. Nah, seakan-akan dipahami oleh orang Wahabi bahwa Allah itu menikahkan Nabi ketika, yaitu yang berada, Allah yang berada di atas langit ke-7. Ini pemahaman orang Wahabi yang menyimpang tentu saja, karena itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ayat Al-Quran menegaskan laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah nggak serupa dengan sedikit pun dari makhluknya. Maka Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di arsy, tidak bertempat di mana-mana, karena tempat adalah makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, dan bertempat adalah sifat makhluk, sementara Allah itu bukan makhluk, sehingga tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat. Itu keyakinan kita. Jadi bagaimana para ulama menjelaskan hadis itu? Nah, menjelaskan hadis itu artinya bahwa pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahash itu sudah tertulis secara khusus, tertulis dengan
secara khusus di Lauhil Mahfud. Kalau pernikahan kita semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Nggak ada yang nggak tertulis, karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Tetapi pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahash itu sudah tertulis dengan tulisan khusus di Lauhil Mahfud. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga dengan berlalunya, dengan sampainya masa sebagaimana tertulis dalam Lauhil Mahfud, langsung Nabi dengan Zainab itu jadi suami istri. Nah, sehingga tidak melalui pernikahan layaknya pernikahan Nabi dengan istri-istrinya yang lainnya. Karena itulah maka Zainab berbangga diri mengatakan kepada istri-istri Nabi, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fauqi sab'i samawat. Dia mengatakan begitu. Kebanggaan bagi Zainab bintu Jahash. Siapa Zainab bintu Jahash? Itu adalah sepupu Nabi. Itu adalah anak atau putri dari bibi Nabi yang bernama Umaymah. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Dia memiliki putra dan putri yang lain, diantaranya ini tadi Zainab bintu Jahash. Tadi kan bapaknya namanya Jahash. Dikatakan Inda Jahsy bin Ri'ab. Itu suami dari Umaymah. Tapi ada salah satu anaknya yang kemudian murtad, namanya Ubaidillah. Itu masuk Islam, kemudian dia murtad menjadi Nasrani dan mati dalam keadaan kafir. Wabarratu, kita lanjutkan. Wabarratu bintu Abdul Muttalib, yang keberapa ini? Yang kelima. Barratu bintu Abdul Muttalib. Kanat ana sapa Barratu bintu Abdul Muttalib iku inda Abdul Asadi, yang dalam ngersane Abdul Asad. Artinya istri dari Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Fawaladat nuli nglairaken sapa Barrah lahu kanggo Abdul Asad Aba Salamata ing Aba Salamah. Wasmuhu lan utawi jenenge Abu Salamah iku Abdullahi Abdullah. Wa kana lan ana sapa Abu Salamah iku zauja Ummi Salamah, garwane Ummi Salamah qabla nabiyyi ing dalam saturunge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwajaha lan wis nikahi ing Ummi Salamah ba'da Abdul Asadi ing dalam sause Abdul Asad sapa Abu Ruhmi bin Abdul Uzza ibni Abi Qais. Fawaladat nuli nglairaken lahu kanggo siapa namanya? Abu Ruhm Aba Sabrata bin Abi Ruhmin. Aba Sabrata bin Abi Ruhmin. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang berikutnya yang kelima, bibi Nabi ada 6. Yang kelima namanya Barrah. Barrah bintu Abdul Muttalib. Nah, ini suaminya namanya Abdul Asad. Nah, Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Nah, melahirkan anak namanya Abu Salamah. Abu Salamah namanya Abdullah. Nah, siapa dia? Dia adalah suami dari Ummu Salamah. Ummu Salamah. Lah, Ummu Salamah ini kan istri Nabi. Nah, kita sangat kenal dengan nama Ummu Salamah. Nanti ketika kita menyebut setelah ini ada bab khusus menjelaskan, menyebutkan istri-istri Nabi. Nah, di antara istri Nabi namanya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini adalah sebelumnya dia ketika dinikahi Nabi itu janda. Nah, sudah janda 2 kali. Nah, janda 2 kali. Yang pertama
Suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu putra dari Abdul Asad. Abdul Asad dan Barroh. Barroh itu bibinya Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Ruham. Abu Ruham yang melahirkan Sabrah ibn Abi Ruham. Kemudian baru dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri-istri Nabi itu semuanya janda kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu semuanya dinikahi Nabi ketika mereka itu sudah janda. Sebagian bahkan sudah janda sampai 2 kali. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Itu istri-istri Nabi. Yang itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari satu itu bukan tujuannya untuk melampiaskan nafsu syahwat, tetapi murni dengan tujuan untuk dakwah. Dengan tujuan untuk dakwah. Artinya untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Islam dari satu perempuan ke perempuan yang lainnya melalui istri-istri Nabi ini. Istri-istri Nabi ini menjadi para dai yang mengajak ke manusia dari kalangan kaum perempuan untuk masuk Islam dan mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu agama. Karena kalau perempuan dengan perempuan maka lebih leluasa dalam berdakwah. Yang kedua, rata-rata dari istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang menjadi mantan dari para pemuka kaum, sehingga ketika dinikahi maka kemudian kaumnya ikut masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu tujuannya adalah dakwah, bukan yang lainnya. Karena Nabi sendiri memerintahkan kaumnya untuk menikahi gadis, tetapi beliau ternyata menikahi para janda dan sebagian umurnya sudah tua. Nabi ketika menikah dengan Khadijah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, umur beliau 25, masih sangat muda. 25, masih sangat muda sekali. Dan beliau laki-laki yang sangat tampan, bahkan ajmalun nas, laki-laki yang paling tampan. Gak ada yang melebihi ketampanan Rasulullah. Dan di masa muda-mudanya, tetapi beliau menikah dengan Khadijah yang sudah berumur 40 tahun. Nah, ini bukti bahwa beliau tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Barat yang benci terhadap Islam, yang menuduh Nabi itu menikah banyak karena untuk melampiaskan syahwatnya. Itu tidak benar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan satu lagi, bibi Nabi yang keenam, wa Ummu Hakim, wa hiya lanutai Ummu Hakim iku Al-Baydha'u bintu Abdul Muttalib. Namanya Al-Baydha' bintu Abdul Muttalib. Kanat ana sapa Al-Baydha' iku inda Quraiz ibni Rabi'ah ibni Habib ibni Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Fawaladat nuli nglairaken sapa Al-Baydha' lahu kanggo Quraiz ibni Rabi'ah Arwa ing Arwa binta Quraiz. Wahia lan utawi Arwa iku Ummu Utsman, ibuke Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini jalurnya ke Utsman. Nah, ujung-ujungnya juga nyambung juga dengan masih kerabat Nabi, karena Ummu Hakim ini adalah bibinya Nabi. Itu punya punya suami namanya Quraisy, kemudian melahirkan Arwa. Arwa itu ibunya Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti Utsman ini juga dari Quraisy, nanti dikenal dengan istilah dari Bani Umayyah. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang istri-istri
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.